Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai obesitas dalam kehamilan. Saya akan bahas definisi, klasifikasi, penyebab, komplikasi pada ibu, komplikasi pada janin, dan tata laksana. Buat moms yang penasaran apakah semua pasien yang obes, semua wanita hamil yang obes akan melahirinnya dengan operasi, tonton ya video saya sampai selesai. Hai, saya Dr. Vita Mauli. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai obesitas dalam kehamilan. Moms harus tahu dulu nih, definisi obesitas adalah kelebihan lemak dalam tubuh akibat aktivitas yang kurang dan asupan yang berlebihan. Jadi, kalau ngomongnya soal obesitas dalam kehamilan, nggak melulu membahas mengenai ibu hamil yang pada saat hamilnya dia obes, tapi adalah yang kita pakai indeks massa tubuh sebelum hamil. Jadi ibunya sudah obes, terus dia gitu ditambah dengan hamil. Klasifikasi untuk obesitas dalam kehamilan. Nah, kita bahas dua nih, obesitas dan kenaikan berat badan ya, Mams. Kalau obesitas itu ada terbagi 5. Ada yang underweight, weight, normal, ada yang overweight, obesitas 1, sama obesitas 2. Nah, kita ngebahas yang underweight dulu. Kalau underweight itu, kalau indeks massa tubuhnya Mams sebelum hamil kurang dari 18,5. Kalau yang normal, kalau 18,5 sampai 23. Kalau overweight biasanya itu 23 sampai 24,9. Obesitas 1 kalau 25 sampai 29,9. Obesitas 2 di atas 30. Beda ya Mams, sama indeks massa tubuh yang biasa saya pakai untuk menjelaskan, itu biasanya pakai internasional. Karena kan referensi kami acok ya Mams, itu dari internasional. Kalau misalnya kita ini kan ngebahas karena di Asia, jadi kita pakai yang WHO Asia Pasifik. Nah, kalau ngomongin obesitas dalam kehamilan, kita akan bahas soal kehamilannya. Kehamilan berhubungan sama penambahan berat badan saat hamil. Jadi kalau Mams pertama underweight, Mams itu kenaikan berat badannya bisa sampai 18 kilo, bahkan ada yang sampai 20 kilo. Selama tidak ada komplikasi, tidak ada permasalahan lain, silahkan, tidak ada masalah. Bisa sampai 18 sampai 20 kilo. Namun kalau Mams normal berat badannya atau normal weight, itu kenaikan berat badannya biasanya sampai 16 kilo, 11 sampai 16 kilo. Kemudian kalau Mams overweight biasanya kami batasi sampai 11 atau 12 kilo. Kalau Mams sudah masuk obesitas 1, kenaikan berat badannya biasanya kami batasi dari 7 sampai 11 kilo lah, 7 sampai 10 kilo kenaikan berat badannya. Kalau misalnya obesitas 2, biasanya itu dibatasi sampai 9 kilo. Kalau Mams bertanya, aduh susah banget ya dok, masa saya batasin kenaikan berat badan saya sampai 9 kilo selama hamil, sedangkan kalau hamil tuh kan saya harus makan untuk 2 porsi. Salah ya Mams, sebenarnya hamil itu bukan ngomongin soal jumlah, tapi lebih ke sehatnya. Jadi gini, Mams nggak boleh cuman masalah porsinya, nggak boleh cuman ngomong soal porsinya harus 2 kali lebih banyak, tidak, tapi 2 kali lebih sehat. Karena kan kalau yang namanya hamil tuh kan artinya Mams memberi makanan untuk dedek bayi nih, yang dimana berat badannya juga kan nggak sebesar Mams. Jadi memang sebaiknya lebih utama untuk sehatnya, 2 kali lebih sehat. Jadi zat besinya terpenuhi, folatnya terpenuhi, kalsiumnya terpenuhi, tapi nggak mesti ngomongin lemak dan karbohidratnya. Jadi kenaikan berat badan bisa sangat bisa dikontrol. Faktor resiko atau penyebab dari seorang wanita itu bisa gemuk banyak ya Mams. Tentunya yang pertama, kalau Mams mengkonsumsi atau makannya itu terlalu banyak lemak, jadi terlalu banyak kalori yang dimakan, dan kedua tidak seimbang dengan aktivitas yang Mams lakukan.
Jadi asupannya banyak, tubuhnya juga padahal sebenarnya butuhnya kalorinya nggak banyak-banyak, tapi moms konsumsi asupannya terlalu banyak. Terus ditambah lagi berlemak, ya udah itu makin bikin resiko untuk obesitas tinggi banget. Lalu kedua, aktivitas moms yang sangat kurang. Kenapa sangatnya banyak banget? Karena nggak jarang nih ibu hamil atau misalnya wanita-wanita yang lagi program hamil tuh justru malah menghindari untuk mudah capek. Tapi tanpa disadari sebenarnya aktivitas itu tidak mempengaruhi infertilitas atau fertilitas seseorang, moms. Bukan berarti makin capek moms akan susah punya anak, tidak. Justru kalau moms banyak aktivitas pun, moms banyak pekerjaan pun, kalau moms mengerjakannya dengan happy, tidak ada stres, tidak terpapar radikal bebas terlalu banyak, itu nggak akan membuat moms jadi malah jadi tidak fertil atau tidak menjadi infertilitas, jadi tidak mudah punya anak, tidak loh. Bukan begitu. Jadi selalu ingat baik-baik bahwasanya program kehamilan itu bukan berarti moms malah banyak istirahat, tidak. Ya moms ya. Jadi aktivitas sangat-sangat menentukan seseorang bisa menjadi obes atau tidak. Lalu yang berikutnya lagi, moms harus tahu banyak sekali yang namanya gangguan hormon yang bisa menyebabkan proses untuk pemecahan dari kalori yang masuk ke tubuh moms itu terganggu. Misalnya kalau misalnya pasien-pasien yang ada masalah hormon seperti tiroid, hipertiroid gitu biasanya ya, mereka tuh jadi bawaannya pengen makan terus karena memang pemecahan kalori di tubuhnya tuh sangat meningkat. Jadi mudah capek, mudah berdebar-debar, jadi memang harus makan lebih banyak. Kompensasinya biasanya makan lebih banyak. Nah, itu yang lainnya lagi misalnya ada gangguan seperti gangguan metabolisme, seperti misalnya pencernaannya juga itu mempengaruhi sekali. Jadi banyak faktor-faktor ya moms ya. Yang paling diabaikan biasanya adalah banyak wanita-wanita yang datang itu konsul masalah gangguan menstruasi, penyebabnya salah satunya juga karena obesitas, yang menyebabkan di obesitasnya justru malah genetik. Ini biasanya banyak yang nggak tahu tuh kalau dari orang tuanya atau dari kakek neneknya memang genetiknya gede-gede tinggi besar gitu ya, nggak mungkin lah, maksudnya bukan nggak mungkin ya, hampir 90% itu resiko untuk turun menjadi gemuk atau tinggi besar pun juga sama. Misalnya moms sudah diet, moms sudah bagus semuanya, tapi memang dasarnya genetiknya gemuk, genetiknya obes, ya bisa saja momsnya jadi obes. Atau kalau momsnya nggak obes, bisa saja janin yang dalam kandungan moms itu juga menjadi obes atau lebih besar daripada rata-rata janin di usia kehamilan yang sama. Pengaruh obesitas pada kehamilan tentu saja banyak sekali nih moms. Komplikasi pada ibu itu pertama lebih ke resiko untuk wanita-wanita yang memang sudah obesitas dari sebelum hamil ya moms ya. Itu resiko untuk gestational diabetes tinggi sekali. Terus ada biasanya kalau memang dari sebelum hamil sudah obes, terus memang ternyata udah didiagnosa sebagai diabetes mellitus tipe 2, itu biasanya untuk resiko kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada janinnya juga tinggi ya moms. Dan kemungkinan pada saat kehamilannya juga janinnya jadi besar atau makrosomia, biasanya patokannya tuh adalah di atas 4000, itu juga sangat tinggi. Lalu kemudian pada wanita yang memang obesitas, resiko untuk jadi ada kelainan vaskular atau kelainan pembuluh darah yang mengakibatkan nantinya akan menjadi darah tinggi, kemudian bisa jadi preeklamsi. Preeklamsi itu adalah darah tinggi pada kehamilan biasanya di atas 20 minggu tuh moms, dan bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ lainnya sampai bahkan bisa menjadi kejang, bisa menjadi bahkan bisa menyebabkan pada moms bisa meninggal atau pada janinnya juga bisa meninggal dalam kandungan. Jadi memang banyak sekali. Lalu kemudian untuk proses persalinan pada pasien-pasien obesitas pada kehamilan itu juga banyak penyulitnya moms. Misalnya yang pertama, ada kemungkinan untuk terjadi distosia bahu. Maksudnya kayak karena perkiraannya biasanya dari USG-nya cuma 3.800, kan itu mepet-mepet banget tuh ya. Mepet-mepet banget sama 4.000. Patokannya kan memang 4.000 biasanya kita SC karena kan kemungkinan untuk bayi besar ya moms. Tapi kalau misalnya 3.700, 3.800 tapi ternyata pas lahir lebih besar dari itu karena biasanya plus minus USG sama janin sebenarnya, berat janin sebenarnya itu biasanya plus minus aja, bisa sampai 300 sampai 500 gram. Nah, kalau sampai pas lagi di USG ternyata 3.600, 3.700, ya oke deh kita masih coba untuk lahirin normal. Tapi ternyata pas lahir ternyata lebih besar dari itu. Nah, itu bisa menimbulkan komplikasi distosia bahu
atau sulit melahirkan bahunya bayi. Nah, itu juga bisa bikin perdarahan pada mams, bisa bikin masalah juga pada bayinya. Jadi nafasnya bayinya juga jadi kurang, jadi perlu alat bantu nafas. Kan kasihan ya mams ya. Lalu kemudian resiko untuk sesar sangat tinggi sekali untuk wanita-wanita yang obesitas. Dari literatur yang kami baca itu bisa sampai 44% loh mams. Pasien-pasien hamil dengan obesitas, yang memang sudah obesitas itu biasanya memang kami prefer untuk operasi, terutama bila di 36 minggu sudah didapatkan berat janinnya itu sudah lebih dari 3.500. Itu biasanya kami prefer untuk operasi. Nah, kalau udah ngomongin operasi pun juga bukan berarti sudah pasti tidak ada komplikasi. Komplikasi masih bisa menyertai wanita-wanita yang obesitas dalam kehamilan. Perdarahannya juga bisa lebih banyak karena untuk kontraksi biasanya juga ada kesulitan, kurang baik kontraksi rahim pada wanita-wanita yang obesitas. Jadi kalau mams mendengar ini, saya bukan menakuti, tapi ini justru kenyataan teori yang ada bahwasanya memang komplikasi sangat banyak sekali untuk wanita-wanita yang obesitas.